warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak cikgu? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kali ini berjumpa dengan cikgu di kelas 6 SD. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Coba kalian amati tumbuhan di sekitar. Oh iya, apakah kalian tahu tanaman jagung? Siapa yang suka dengan jagung? Ya, jagung merupakan makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat ya. Untuk menanam tanaman jagung dengan menggunakan bijinya. Waktu panen sekitar 3-4 bulan. Tanaman atau tumbuhan jagung berkembang biak dengan bunga. Sering dikenal dengan perkembangbiakan generatif yang melalui proses penyerbukan dan pembuahan ya. Sekarang perhatikan gambar bunga berikut. Dan tertera bagian-bagian bunga ya. Penyerbukan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Pembuahan peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lalu menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga ada di dalam biji, merupakan calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, diantaranya ada padi, mangga, durian, jambu, dan masih banyak tumbuhan lainnya. Siapa yang tahu nama bunga pada gambar? Ya, betul. Namanya adalah bunga sepatu. Ya, biasa dikenal kembang sepatu. Tumbuhan ini banyak kita temui di Indonesia dan Malaysia ya. Di Malaysia dinamakan bunga raya. Tanaman ini bisa sebagai pewarna ya. Perhatikan bunga berikut. Namanya bunga Kamboja. Biasa digunakan dalam perlengkapan tari di Bali ya. Bunga Kamboja disebut juga dor campa. Dapat kita temukan di Indonesia dan negara Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara, keagamaan, dan penyambutan tamu. Ternyata bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia ya, tetapi di negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya loh. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut tertera pada gambar ya. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dalam organisasi ini. Untuk menambah wawasan kalian, yuk lakukan literasi dengan membaca kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN.